Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya lagi gabut dan pengen bahas sesuatu yang gak terlalu berat tentang Overlord. Berhubung gue sangat terinspirasi dengan video dari Canadian Lad, dimana dia suka banget nyari detail kecil dalam suatu film. Gue pun pengen bikin konten seperti itu, tapi dengan versi gue, yaitu Overlord. Dan hasilnya, di luar ekspektasi, ada banyak banget detail kecil yang gue nemu di dalam animenya. Berhubung beberapa udah pernah gue sebutkan dalam video, seperti kereta Shaltir yang jadi transisi di season 1, dan Renner yang menutup jendela di season 2. Tapi kali ini, saya bakal nyari detail kecil lain selain itu, dan ini hasilnya. Oh ya, by the way, detail ini random ya, ada dari season 1, season 2, season 3, opening, dan juga endingnya. So, mari kita mulai. Detail pertama yang gue temuin ada di opening Overlord season 1, yaitu scene Cocytus bertarung melawan Lizardman. Ini sebenarnya spoiler untuk cerita season 2-nya, tapi entah kenapa malah dimasukin di opening Overlord season 1. Cuma bukan itu detail yang pengen gue sebut, melainkan senjata yang Cocytus pegang. Coba kalian hitung, ada berapa senjata yang dia pegang? 1, 2, 3. Dia pegang 3 senjata loh. Jujur gue kaget ketika ngeliat scene ini. Gue tuh dari dulu nyari informasi tentang semua senjata yang Cocytus pegang, karena kalau kalian tahu, Cocytus diceritakan memiliki 41 macam senjata. Tapi sampai sekarang gue cuma nemu 2 senjata aja yang diceritakan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Cocytus memegang sebuah pedang, halberd, dan semacam kapak. Kalau halberd kan sudah sering kita lihat, equipment Cocytus yang paling sering dia pakai namanya Decapitation Fang. Nah, untuk pedang yang dia pegang di sini, kalau dari model senjatanya ini sangat mirip dengan Take Mikazuchi MK8. Kemiripan ini bisa kita lihat dari lengkungan pada mata pedangnya. Hanya saja, Take Mikazuchi MK8 punya corak merah di tengah pedangnya. Dan untuk kapak yang dia pegang, sama sekali nggak bisa diidentifikasi karena emang nggak pernah diceritakan. Tapi bang, bukannya dia megang 4 senjata? Ya lu lihat aja sendiri yang kelihatan berapa senjata. Berhubung tangan yang satunya nggak kelihatan, jadi nggak bisa kita bilang kalau Cocytus lagi megang 4 senjata. Apalagi sama sekali nggak kelihatan siluet dari senjata keempat yang dia pegang. Iya, gua tahu ini cuma scene opening doang dan kemungkinan besar nggak canon. Tapi setidaknya kita bisa melihat Cocytus yang memegang senjata lebih dari 2. Alasan terbesar kenapa opening Overlord nggak canon, hal ini bisa kita lihat dari cuplikan pertarungan Ainz melawan Shaltir. Di sini Ainz bertarung menggunakan full equipment-nya, padahal seharusnya dia cuma menggunakan item tertentu saja. Oh ya, sedikit detail kecil lagi yang gue temuin di opening season 1-nya ketika nonton dengan speed yang sangat lambat, yaitu ada ogre yang pakai topi dan bawa pemukul baseball, ada goblin yang pakai handuk sambil bawa baskom berisi peralatan mandi, dan ternyata ada Pandora aktor di akhir openingnya. Detail berikutnya gue temukan di pertarungan Ainz melawan Clementine. Pertama, ketika Clementine teriak. Di sini Clementine sudah dipeluk oleh Ainz dan dia ingin mencoba melepas pelukan itu. Salah satu caranya adalah dengan berteriak sekuat tenaga. Kalau kalian sering nonton anime shonen, pasti kalian sudah tahu kalau cara untuk menang adalah berteriak. Siapa yang teriakannya paling keras, berarti dia yang paling kuat. Kadang juga teriak akan jadi simbol perlawanan dan menjadi trigger munculnya plot armor. Tapi kalau kalian perhatikan, di sini Clementine mencoba berteriak untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Namun itu tidak berguna sama sekali karena emang udah nggak mungkin buat dia untuk menang. Nah, detail ini tidak berhenti di sini saja loh. Ketika pertarungan Cocytus melawan Lizardman, salah satu Lizardman berteriak sekuat tenaga dan langsung ditebas sama Cocytus. Zero juga berteriak ketika mencoba menyerang Sebas dengan pukulan terkuatnya, tapi malah langsung mati ditendang Sebas. Robert Dyke juga teriak sebelum akhirnya dilumpuhkan Ainz, Arche juga teriak sebelum ditangkap sama Shaltir, bahkan Gazev pun mencoba teriak sebelum akhirnya Ainz menghentikan waktu. Ini artinya apa? Plot armor berupa power of friendship dan kekuatan tersembunyi gak berlaku di Overlord. Masih di Clementine, detail kedua adalah plat yang jatuh. Ketika Ainz mencoba meremuk Clementine, bisa kita lihat kalau satu persatu plat di armor Clementine mulai terlepas. Lalu Ainz berkata kalau dia mencoba menyiksa Clementine sebelum dia mati, seperti ketika dia menyiksa kelompoknya Nina. Nah, kalau kalian notice, jumlah plat yang jatuh adalah 4 dan semuanya adalah silver plat. Ini melambangkan 4 orang kelompok Nina yang mati dan mereka semua adalah petualang kelas silver. Sekarang kita pindah ke detail kecil di pertarungan Khajiit melawan Nabe. Kalau kalian notice, ketika Nabe pertama kali menggunakan teleportasi lalu terbang, Khajiit mencari Nabe dengan melihat kanan kiri, lalu terakhir baru dia sadar kalau Nabe ada di atas. Alasan kenapa Khajiit bertingkah seperti itu? Karena sihir Fly adalah sihir dengan tier 3, di mana sihir tier 3 bagi penduduk New World adalah sesuatu yang langka. Kalaupun ada orang yang bisa hingga sihir tier 3, itu pun belum tentu orang tersebut punya sihir Fly. Makanya, Khajiit tidak memikirkan kemungkinan kalau Nabe bakalan terbang dan mencari keberadaan Nabe di tanah. Sekarang kita pindah ke season 2. Kalau kalian nonton di opening season 2 dengan speed 0,5, kalian bakal notice kalau di logo Overlord ada ilustrasi monster semacam undead.
Tolong koreksi gua kalau salah, tapi setahu gua, ilustrasi zombie ini sama sekali tidak pernah muncul di animenya, mau di season 1 sampai 3. Gua pun penasaran dari mana asal ilustrasi ini dan gua nemu di artbook Overlord season 2 kalau itu ternyata adalah ilustrasi untuk zombie yang sepertinya nggak pernah kepakai di scene utama. Detail selanjutnya adalah scene di mana Evil Eye dan Shaltir berada dalam satu frame. Khusus untuk detail yang satu ini, lu bisa anggap gua overthinking, tapi gua rasa ini adalah scene yang sangat aneh. Kenapa Evil Eye dan Shaltir bisa satu frame? Padahal mau di anime, komik, novel, atau dimanapun, mereka berdua ini nggak pernah ketemu loh. Mungkin jawaban paling simpel karena mereka berdua sama-sama vampir, tapi gua mencoba lebih overthinking lagi, dan gua ingat dengan community post yang pernah gua buat. Intinya, gua nemu sebuah percakapan antara fans dan Maruyama, di mana dia berkata kalau Evil Eye sudah direncanakan bakalan bertemu dengan Shaltir. Hanya saja, perjalanan menuju ke sana masih panjang. Artinya apa? Mungkin Shaltir dan Evil Eye satu frame di sini karena ingin memberitahu kita kalau mereka berdua bakal bertemu suatu saat nanti. Dan satu lagi, detail kecil yang menurut gua adalah bentuk konsistensi, tapi juga bisa kita anggap sebagai copy-paste aset, yaitu ilustrasi Rainer di opening. Kalau kalian perhatikan di sini, Rainer seperti diberikan cahaya pada setengah wajahnya yang menjadi pertanda kalau dia memiliki kepribadian jahat yang tersembunyi. Nah, sini ini nanti bakal muncul lagi di opening season 3, di mana Rainer tetap diberikan cahaya pada setengah wajahnya saja. Sekarang kita pindah ke scene Sebas ngebunuh Six Arms dalam sekejap. Kalau kita nonton di anime, rasanya Sebas butuh beberapa detik untuk ngebunuh mereka semua, karena kita diperlihatkan scene satu persatu Sebas memukul mereka. Tapi kalau kalian notice, ketika Sebas selesai ngebunuh semua Six Arms, senjata mereka jatuh secara bersamaan. Yang artinya, sebenarnya mereka mati hampir di waktu yang sama. Makanya senjata mereka pun jatuh di waktu yang sama. Jadi bisa kebayang sekencang dan sekuat apa serangan Sebas. Oh, satu lagi detail tentang Sebas yaitu matanya. Ternyata alasan kenapa mata Sebas sering sekali gelap sebelah karena memang Sebas versi anime mau dibuat seperti itu, yang mana memberikan efek lebih mengintimidasi. Karena kalau kalian baca di novel, mata sebelah Sebas yang gelap nggak pernah disinggung. Dan juga kalau kalian baca di komik, mata Sebas tidak pernah gelap sebelah. Lalu di ending season 2, ada satu ilustrasi yang betul-betul buat gue penasaran dan kali ini tentang Evil Eye lagi. Yaitu apa maksud dari ilustrasi ini? Kenapa Evil Eye digambarkan seperti memiliki dua sisi? Kalau kalian lihat dari model pakaian Evil Eye sebelah kiri, sepertinya itu adalah pakaian normal dia, dan gua berasumsi kalau ini adalah ilustrasi untuk menggambarkan sisi lain dari Evil Eye. Padahal di cerita utama mau di novel atau di anime, Evil Eye nggak pernah diceritakan sama sekali tentang backstory-nya. Berhubung ada pedang Momon di sini, gua rasa ilustrasi ini memperlihatkan kalau Evil Eye pun punya sisi kemanusiaan, dan sisi itu muncul semenjak dia bertemu dengan Momon. Tapi kalau gue mencoba overthinking lagi, gue rasa ini adalah tease kalau Maruyama bakal merilis backstory dari Evil Eye. Coba kita tarik mundur ke beberapa ilustrasi sebelumnya. Ada scene crush si Lizardman putih yang sudah diceritakan backstory-nya seperti apa. Ada juga ilustrasi Rainer yang dengan jelas ngasih tahu kita seperti apa karakter dia, dan ada suara yang disambut dengan Sebas. Nah, kalau tiga ilustrasi itu menceritakan backstory mereka, maka harusnya ilustrasi Evil Eye juga menceritakan backstory-nya. Setelah gua pastikan, Overlord bonus volume rilis di tahun 2019, lalu Overlord season 2 rilis di tahun 2018, yaitu 1 tahun sebelum Maruyama merilis novel tentang Evil Eye. Mungkinkah ini kebetulan? Dan kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi, sebenarnya Maruyama sudah pernah merilis prolog dari Overlord bonus volume pada tahun 2015 di Twitternya, dan cerita singkat itu disebut sebagai Overlord Twitter Side Story. Artinya, Maruyama memang sudah kepikiran dari jauh hari tentang backstory Evil Eye. Detail berikutnya ada di opening season 3 ketika Jerniff muncul dan diikuti dengan kesatrianya. Di situ terlihat dengan jelas kalau cuma ada 3 orang kesatria, tapi sebenarnya kalau kalian nonton di speed 0,5, kalian bakal sadar kalau ada 1 orang lagi di situ. Tapi karena dia nggak penting dan bakalan mati sebelum sempat ngomong, makanya dia nggak ditonjolin di opening season 3 ini. Dan detail terakhir ketika pedang yang Gazef pegang terlempar. Sekilas, scene ini kelihatan aneh karena Gazef jatuh tersungkur tapi pedangnya malah terlempar ke depan. Ini terjadi karena Ainz menghentikan waktu ketika Gazef lagi mengayunkan pedang. Berhubung Gazef mati dan kehilangan tenaga, akhirnya pedang yang sudah terlanjur diayunkan pun terlempar. Makanya kita melihat scene yang agak aneh ini. So, itu tadi semua detail yang gue temukan ketika gabut nonton Overlord lagi dan lagi. Kalau suatu saat gue nemu detail baru, bakal gue buat konten baru. Atau mungkin kalau niat, gue bakal nonton anime lain dan nyari detailnya. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Tolonglah, nggak ada nama yang nggak bejat gitu. Sekali-sekali bahas Monogatari series Sensei. Monogatari series paling enak masuk Megari Talk sih. Gue simpan aja dulu lah.
Makasih semua yang sudah setia donasi, jangan bosan-bosan, dan bye!